Beberapa kali saya sampai tidak percaya dengan apa yang saya lihat di pemberitaan hari ini. Tanggal 10 Desember tahun 2020 menjadi hari yang cukup mengerikan untuk para kaum beradikalisme. Sekarang kita melihat bahwa hal ini menyerang kepada Anies, Rizik, Novel Baswedan dan UAS. Kok bisa? Kenapa keempat orang ini menjadi sosok yang paling ditimpa tangga dan beban sejarah? Mari kita simak beberapa hal yang menimpa orang-orang itu. Kita mulai mengulik satu persatu. Semua indah pada waktunya, tunai, lunas. Selengkapnya, Novel Baswedan merasa hampa di KPK. Hari ini saya mendapatkan berita bahwa Novel Baswedan sempat berpikir untuk mundur dari KPK. Mundur dari penyidik KPK dengan alasan yang klise. Merasa KPK dilemahkan dan merasa dirinya dicueki Joko Widodo. Novel merasa losop dengan negara ini. Tiap-tiap orang seharusnya takluk kepada pemerintah di atasnya. Tapi Novel ini malah suka mengkritik. Tidak mau takluk kepada pemerintah. Tidak percaya bahwa pemerintah datang dari Tuhan yang meridai Joko Widodo lewat rakyat. Seharusnya Novel sadar bahwa dia adalah bagian dari pemerintahan yang ditugaskan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum lewat melawan korupsi. Tapi dia memilih untuk berpolitik, entah apa yang dialami oleh dirinya. Padahal dia sudah menangkap Edi Prabowo, tapi dia merasa ada kekosongan. Dia memilih akan keluar dari KPK. Kayaknya lagi galau saja ini orang. Aneh ya, tapi yang bikin dia stres adalah sangkaannya kepada Edi Prabowo dan Juliari. UU-nya sangat lemah kakak. Rizik Syihab kena 3D, dicekal, ditersangkakan dan ditangkap 3M. Enggak, Rizik 3D, bukan D3, WKWA. Kalau untuk orang ini, semua orang bisa tahulah. Dia ini sudah dicekal, ditersangkakan, dan sekarang mau ditangkap. Rizik ini penghasut dan provokator. Dia bersama 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Sudah memberikan kekhawatiran bagi bangsa ini. Harus terima resikonya. Kabarnya, polisi sudah siap berjihad. Mereka sudah siap melawan kezaliman. Sudah waktunya FPI ini dihancurkan sampai ke akar-akarnya, karena radikalisme yang melawan NKRI. Pancasila sedang dirongrong. Kematian pengikutnya menjadi tanda bahwa mereka ini orang bahaya. Mereka menggunakan senjata tajam untuk menodong ke arah polisi. Mobil polisi ditembaki 3 kali. Mereka akhirnya harus dilumpuhkan. Bahkan masyarakat senang gembira riang melihat bagaimana polisi berhasil membunuh 6 orang itu. Tidak lama kemudian, 6 orang lainnya ditersangkakan. FPI ini sudah sangat berbahaya. Dan kalau bicara jihad, saya lebih percaya polisi daripada FPI. Bukan seperti Fadly Zon, Rizik ini harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Karena kerusakan yang diakibatkan oleh Rizik ini sangat parah. Sekarang, Rizik ditersangkakan karena sudah melanggar protokol kesehatan. Tanggal 10 Desember tahun 2020. Jadi hari paling berat buat Rizik selama hidupnya. Dia memang pernah ditangkap 2 kali di era SBY dan Megawati. Tapi tekanan dari seorang pecatur ulung, Joko Widodo berhasil membuat Rizik sedih gulana. UAS, sentuhan kekalahan Prabowo dan Akhyar yang ambiar. Hari ini, Akhyar dan Salman hancur lebur berantakan di Medan. Padahal mereka sudah didoakan oleh UAS. Alih-alih ingin menjadi seperti Rizik yang memainkan isu SARA di DKI Jakarta, dia juga kelihatannya lebih halus mainnya. Dia mendoakan Akhyar dan Salman menang. Bahkan UAS sempat menjadi orang yang melawan statement yang pernah ia buat demi Pilwalkot Medan. Dulu UAS sempat mengatakan dia tidak pernah mengajak umat untuk memilih pasangan calon tertentu sampai ngomong dengan jumawanya, dengar yang saya katakan. Akhirnya apa yang terjadi? UAS jadi bulan-bulanan karena ternyata Akhyar dan Salman kalah di Medan.
Kemenangan Bobi Nasution dan Aulia menjadi sebuah bukti bahwa ternyata doa UAS ini dua-duanya gagal maning. 2019 doakan Prabowo sampai bawa-bawa dunia gaib kalah. Lalu 2020 doakan Cawalkot Akhyar dan Salman Al Farisi kemudian kalah lagi. UAS akhirnya harus mengklarifikasi apa yang ia katakan di Instagram feed-nya. Sampai begitu ya, saking malunya bro. Anies Baswedan kalah di sidang reklamasi. Orang keempat angka paling gak jelas sedunia di dalam kepercayaan Hindu Timur. Anies saat lagi karantina mandiri dan saat lagi isolasi, mendapatkan kabar buruk. Mahkamah Agung memerintahkan Anies untuk menerbitkan surat pembangunan Pulau G. Pulau G adalah pulau ketiga yang harus direklamasi. Karena reklamasi adalah peraturan presiden. Jadi sederhananya, kalau dia tidak menjalankan perintah tersebut dia melanggar hukum. Kena sial parah banget ini orang. Sudah kena COVID-19 karena kesalahannya. Sekarang kalah pula. Ngakak banget kakak. Dari keempat orang ini, ada satu yang paling kacau. PKS kalah telak. Inilah karma dari menggunakan politisasi cara. Sungguh langit memiliki ceritanya sendiri yang sangat seru. Kalau kita punya pandangan dari langit pasti mantap. Seru melihat pergerakannya. Sekali serang, semua kena.